Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malukum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadirin jamaah salat Jumat yang insyaallah selalu dalam naungan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Karunia yang teramat besar yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Semoga kita selalu termasuk orang yang mendapatkan hidayahnya serta berada dalam keadaan iman dan Islam sampai akhir hayat kita. Dan tentunya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat berbagai kehidupan yang masih diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita masih dapat beribadah kepadanya, dapat mengingatnya serta memujinya. Pujian hanya dimiliki Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Sungguh tidaklah pantas bagi manusia untuk mengharapkan pujian. Tidak pantas bagi manusia untuk merasa telah berjasa, karena sungguh sejatinya segala pujian hanya milik Allah semata. Pada kesempatan yang mulia ini, kami selaku khatib mengajak kepada hadirin sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti senantiasa berupaya dan berusaha untuk selalu menghadirkan Allah dalam situasi dan kondisi dengan cara senantiasa berzikir dan melaksanakan segala perintahnya. Takwa dalam arti kita senantiasa melibatkan Allah dalam setiap persoalannya yang kita hadapi dengan cara berdoa, memohon pertolongan dan bermunajat kepadanya, sehingga akan menimbulkan ketentraman dan ketenangan dalam setiap kehidupan kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya, hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah sekali-sekali kamu mati dalam melainkan kondisi beragama Islam. Quran surat Ali Imran ayat 102. Dan tentunya sholawat serta salam semoga selalu tercurah tak henti-hentinya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai akhir zaman. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang baik ini di hari Jumat, izinkan khatib akan menyampaikan materi khutbahnya dengan judul Is Our Life Usable for Human Being? Artinya, apakah hidup kita sudah berguna untuk umat manusia?
Kita hidup sampai sekarang, dari bayi sampai setua ini, apakah sudah berguna untuk orang lain? Kita punya kepala yang terdiri dari 2 telinga, 2 mata, 1 hidung dan 1 mulut, 2 tangan, badan, dan memiliki 2 kaki. Apakah semua badan kita sudah berguna untuk kehidupan orang lain? Atau jangan-jangan kita sendiri yang memiliki badan itu belum mengerti dan manfaat anggota badan kita? Kita punya 2 mata, tapi digunakan untuk melihat hal-hal yang tidak baik. Kita punya 2 tangan, tapi dipergunakan untuk menggampar orang lain. Kita punya mulut, tapi digunakan untuk menggibah orang lain. Kita punya perut, tapi perut kita diisi dengan makanan yang haram. Kita punya kaki, tapi dipergunakan untuk melangkah ke tempat-tempat maksiat. Itu semua berarti badan kita belum berguna untuk diri sendiri, bahkan untuk orang lain. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, sebagai orang yang beriman, marilah kita dorong diri kita selalu memiliki semangat perubahan menjadi manusia yang lebih baik dan bermanfaat untuk orang lain. Menjadi pribadi muslim dengan karakter memiliki semangat menebar manfaat kepada manusia dan alam semesta. Tentunya dibutuhkan niat dan jiwa yang baik, karena dengan menjadi orang yang baik menjadi dasar beramal soleh dan memberi manfaat kepada diri sendiri. Dari beberapa surat dalam Al-Quran dan hadis, maksudnya adalah Allah menciptakan segala sesuatunya, sekecil apapun pasti ada manfaatnya. Bagaimana dengan kita sebagai makhluk ciptaannya? Apakah sudah ada manfaatnya untuk orang lain? Apakah kita sebagai guru dan sudah benar-benar bermanfaat kepada siswanya? Kita jadi kepala sekolah, apakah sudah bermanfaat untuk anak buahnya atau muridnya? Atau sebaliknya, kita sebagai anak buahnya atau rakyatnya sudah bermanfaatkah buat atasannya? Sekecil apapun, yuk usahakan hidup kita bermanfaat untuk orang lain, yang sesuai dengan hadis sebagai berikut: khairun nasi anfa'uhum linnas. Artinya, sebaik-baiknya manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Bahkan lebih utama lagi, dia mampu menciptakan kebahagiaan bagi orang lain, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. An Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhu maqala, inna Rasulullah SAW qala in ahabbal a'mal ila Allah ba'dal fara'idi idkhalu sururi ala muslim. Artinya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya amal yang paling baik disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah melaksanakan berbagai hal yang wajib adalah menggembirakan muslim yang lain. Di dalam kitab, di dalam hidup ini, kita tidak perlu berupaya menjadi orang yang disegani, apalagi ditakuti. Tetapi jadilah orang yang berguna bagi siapapun di sekeliling kita sendiri. Kita wujudkan jiwa kepemimpinan dalam diri kita, agar diri kita menjadi manusia atau seseorang yang menginspirasi orang lain. Menjadi pribadi yang bermanfaat adalah salah satu karakter yang harus dimiliki oleh orang lain. Bukan hanya mencari manfaat dari orang lain atau memanfaatkan orang lain,
Ini adalah bagian dari implementasi konsep Islam yang penuh dengan cinta, yaitu memberi. Selain itu, manfaat kita memberikan manfaat kepada orang lain, semuanya akan kembali untuk kebaikan diri kita sendiri. Sebagaimana firman Allah, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Artinya, jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik bagi diri kalian sendiri. Dan Rasulullah bersabda, wa man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajabatihi. Yang artinya, barang siapa bersedia membantu keperluan saudaranya, maka Allah akan senantiasa membantu keperluannya. Berikut ini adalah contoh perbuatan kecil namun dikatakan bermanfaat untuk orang lain. Kisah ini saya beri judul Planting Hangga Safa Rose of Land. Artinya menanam bonggol atau bongkot singkong berbuah pohon dolar. Kisahnya sebagai berikut. Ada anak yatim yang baru ditinggalkan orang tuanya tahun 1980. Dia hidup sendirian tanpa bantuan dari siapapun, baik dari saudara-saudaranya maupun dari tetangganya. Suatu hari dia melihat ada seseorang yang berjualan gorengan, dan dia mendekati tukang gorengan tersebut dalam jarak 1 meter. Tukang gorengan itu diam saja, tidak memberikan satu gorengan pun kepada anak yatim itu, karena dianggap anak kecil pada umumnya. Hari kedua, hari ketiga, seperti biasa anak yatim itu mendekati tukang gorengan itu, juga tanpa diberi gorengan satupun oleh tukang gorengan itu. Baru hari keempat, rupanya Allah menggerakkan tukang gorengan itu dan memberi buntut singkong yang digoreng. Sampai hari yang ke-6, pada hari yang ke-7, ke-8, 9 dan 10 anak itu hilang kemana, tak tahu rimbanya, sampai tahun 2004. Rupanya kejadian ini sudah berlangsung selama 24 tahun. Dari tahun yang ke-24 itulah anak yatim itu tumbuh berkembang menjadi pemuda yang ganteng dan sangat kaya raya. Saat pemuda itu rindu akan kampung halamannya, ia segera pulang ke kampung halamannya bersama karyawannya atau anak buahnya. Pada saat melintas di kampungnya, dia melihat tukang gerobak penjual gorengan itu masih ada nih. Dia masih menjual cireng, cipeng, bakwan, bala-bala, singkong, dan lain-lain. Anak itu bertanya kepada tukang gorengan, "Pak, masih kenal saya? Beli singkong dong Pak, beri bongkot singkong dong Pak," sambil memperagakan badannya. Pada saat itu baru tukang gorengan itu ingat, dia anak yatim yang diberi buntut singkong 24 tahun yang lalu. Pemuda itulah lalu mengasih uang dolar sebanyak $1.200 untuk pergi umroh. Hitungan pemberian buntut singkong selama 24 tahun itu adalah sebagai berikut. 5 harga daripada, misal satu buntut singkong dihargai dengan Rp5, kali 4, padahal hanya dikasih 2 hari, dihitungnya 4 hari, 700. Itu hitungan matematika sedekah yang ada dalam surat Al-Baqarah, kali 24 tahun, kali 365 hari, jumlahnya sebesar
12.264.000. Berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 265, Bismillahirrahmanirrahim. Wa masalul ladzina yunfikuna amwalahum ibtigha'a mardatillah wa tasbitan min anfusihim kamasalil jannatin di rabwatin asabaha wabilun fa'atas ukulaha di'faini fa'ala misibha wabilun bata wallahu bima ta'maluna basir. Artinya, dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buahnya 2 kali lipat. Jika hujan lebat itu tidak menyiraminya, maka hujan gerimis pun memadai, dan Allah Maha melihat yang kamu perbuat. Dari ayat di atas maksudnya, kalau Allah tidak menurunkan hujan lebat, maka Allah akan menurunkan hujan gerimis. Kalau Allah tidak mengabulkan 100%, maka Allah mengabulkan minimal 10%-nya. Nah, jadi tukang gorengan itu diberi 12 juta untuk berangkat umroh ke Tanah Suci. Semoga bermanfaat kisah ini, besar atau kecil. Apa yang bermanfaat buat orang lain harus kita lakukan sekarang. Kita harus lakukan sekarang. Jangan menunggu kita kaya dulu baru bersedekah. Jangan nunggu tua dulu lalu bertobat. Jangan berbuat yang besar kalau yang kecil belum dilakukan. Yuk kita berbuat sesuatu yang baik walau hanya setetes air untuk kehidupan orang banyak. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sebelum khutbah yang kedua saya bacakan, saya akan membuat kesimpulan. Sejak bayi lahir sampai bersih, kita butuh yang namanya bidan atau dokter yang mengurus segala sesuatunya. Dari SD sampai perguruan tinggi, kita butuh yang namanya guru atau dosen agar para siswanya pandai. Tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita butuh yang namanya pekebun agar tanamannya sehat, subur dan berkembang. Memberi makanan dan minuman pada orang musafir termasuk perbuatan yang baik dan mulia. Jika ada paku, jarum, baut, batu yang ada di jalan raya, butuh peran kita semua untuk membuangnya. Jika kita semua lakukan dengan ikhlas, maka bisa dikatakan hidup ini sudah berguna atau bermanfaat untuk orang lain. Mari pada kesempatan yang mulia ini di hari Jumat, be the helper, be the saver, not be destroyer, be the breaker. Artinya, jadilah orang yang berguna, penyelamat, bukan malah jadi perusak atau perongrong orang lain. Say the word to the drop of the water. Artinya selamatkan dunia walau setetes air. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan khutbah kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya khutbah kali ini buat kita semua yang hadir di sini. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat min kulli dhanbin wastaghfiruhu innahu